Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Pada video kali ini, Kak Galuh akan membahas soal kemampuan kuantitatif SIMAK UI. Siapkan diri kamu untuk belajar bersama ya. Oh ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kamu klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Gimana, sudah siap? Yuk, kita mulai! Oke, Sobat Bima, kita masuk ke soal nomor 1. Jika AB dan CD diameter satu lingkaran yang tegak lurus Q. Oke, jadi ABCD itu kalau dia diameter, pasti dia akan melewati pusat dari lingkaran tersebut. Dengan titik P berada di ruas AQ. Oke, seperti gambar ini. AP berada di AQ. Kemudian sudut QPC. QPC ya. PC atau 60 derajat seperti gambar, maka nilai PQ banding AQ itu berapa? Oke. Nah, kita perlu membuat hubungan antara PQ dengan AQ itu seperti apa? Itu ya. Kita tahu bahwa AQ itu adalah jari-jari lingkaran atau disebut dengan R. Nah, PQ harus kita nyatakan dalam bentuk R juga. Gitu ya. Gimana caranya? Nah, tentunya kita akan melibatkan sudut nih di sini. Jadi, persamaan apa yang melibatkan PQ dan juga melibatkan R dan melibatkan sudutnya? Kira-kira persamaan apa? Tangan 60 derajat, ya. Tan 60 derajat itu dirumuskan dengan, lihat gambarnya ya. Jadi, sisi yang ada di depan sudut yang diketahui itu disebut sebagai sisi Y. Dan yang tegak lurus dengan Y itu disebut sebagai sisi X. Tangan itu, prinsip dasarnya adalah Y per X. Nilai Y-nya itu sama dengan panjang jari-jari, kemudian X-nya itu adalah PQ. Kita tulis di sini PQ. Oke? Tangan 60 derajat itu adalah akar 3. Oke, jadi kita tulis seperti ini. PQ, sehingga kita akan dapatkan PQ adalah ini pindah ke ruas kiri ya, jadi di atas, akar 3-nya pindah ke ruas kanan, jadi di bawah, R dibagi akar 3. Atau ini kita kalikan akar 3 per akar 3 biar lebih rasional. Jadi 1 per 3 R, atau gini deh. R per 3 akar 3, gitu ya. Jadi kita bisa masukkan ke sini, PQ adalah R per 3 akar 3 dibagi dengan EQ-nya, yaitu R. Sehingga kita bisa coret R-nya, sehingga kita dapatkan 1/3 akar 3. Gitu ya. Jadi soal 1 ini jawabannya adalah C. Oke, di soal 2 ini kita akan membahas soal persamaan akar dan eksponen. Jadi di sini ada ekspresi yang sederhana ya, akar 6 minus akar 2 dibagi akar 3 min 2. Jadi supaya di bagian penyebutnya itu rasional atau bilangan yang bulat gitu ya, maka ini kita kalikan sekawan. Oke. Jadi akar 6 minus akar 2 dibagi dengan akar 3 min 2 kan gini ya. Sekawan itu apa sih? Sekawan itu sebenarnya kali 1 gitu ya. Cuman 1 itu kan macam-macam bentuknya, bisa 5/5, 10/10 gitu ya. Tapi kita sengaja mengubah satunya itu ke dalam bentuk yang seperti ini. Akar 3 plus 2. Jadi pakai plus ya. Jadi kalau di sini negatif, kamu pakai plus di sini. Kalau di sini positif, kamu pakai negatif di sini. Jadi selalu berlawanan ya, yang namanya sekawan itu. Nah, kalau di bawah itu akar 3 plus 2, maka di atasnya juga akar 3 plus 2. Ikutan ya. Jadi supaya sama aja kali 1 gitu ya. Oke, berarti kita kali aja ini kali ini. Akar 6 kali akar 3 itu berapa? Akar 6 kali 3 itu akar 18. Ini kali sana. Ditambah 2 akar 6. Kemudian ini kali situ. Ya, minus 2 kali 3 itu adalah 6. Kemudian ini kali sana. Min 2 akar 2. Oke?
Nah, berikutnya kita bagi dengan ini kali ini. Sebenarnya biar cepat aja ya. Ketika kita punya ekspresi dari A min B dikali A plus B, maka itu sama saja dengan A kuadrat minus B kuadrat. Gitu ya. Sehingga akar 3 dikuadratkan jadinya 3 minus 2 dikuadratkan itu 4. Dan itu adalah min 1. Oke. Sekarang kita coba sederhanakan bagian yang di atas terlebih dahulu. Akar 18 itu adalah, ada nggak sih sebenarnya bilangan kuadrat di dalam 18? Ada ya, yaitu 9. Jadi 9 kali 2, min 2 akar 6 minus akar 6. Jadi sama-sama akar 6 nih. Jadi sama saja 2 dikurangi 1, yaitu plus 1. Atau bisa kita tulis seperti ini, min 2 akar 2. Yang di bawahnya min 1 ya. 9-nya bisa keluar dari akar, jadinya 3. 3 akar 2 plus akar 6, min 2 akar 2 per min 1 ya. Kemudian kita lihat yang bagian sama-sama akar 2. 3 dikurangi 2, yaitu 1. Oke, jadi sama aja akar 6 min 1 akar 2 ya. Dibagi min 1, atau bisa kita sebut di sini aja ya. Akar 2 min akar 6 per 1. Atau akar 2 minus akar 6. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih yang kita dapatkan itu di opsi? Ada nggak? Ada ya, akar 2 minus akar 6. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah E. Oke, berikutnya kita masuk ke nomor 3. Kita lihat kalau nomor 3 ini soal tentang statistik ya. Sebuah keluarga terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan 4 orang anak. Jadi totalnya ada berapa orang nih? Kakek, 1, 2, 3, 4, ya, dan 4 orang anak. Jadi total ada 8 anak. 8 orang ya. Jika rata-rata usia kakek dan nenek adalah 86 tahun, nah itu dulu nih. Jadi biasanya ya, kalau misalkan kita nggak tahu nih, usia kakek dan nenek itu sebenarnya berapa sih? Nggak tahu nih. Hanya diketahui rata-ratanya aja. Maka kita bisa mengasumsikan usia kakek dan nenek itu sama. Itu 86 dan 86. Bisa buat kayak gitu ya. Jadi kakek nenek itu 86 dan 86. Kemudian rata-rata usia ayah dan ibu kita bisa asumsikan nilainya sama, yaitu 57 dan 57. Kemudian rata-rata usia anak itu 25 tahun. Jadi ada 25 orang, ada 4 orang yang usianya 25 tahun. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita mau mencari rata-rata usia keluarga tersebut. Gitu ya. Jadi, kita balik lagi ke rumus, apa sih rata-rata itu? Rata-rata itu pada prinsipnya, simbolnya kan gini. Itu adalah nilai semua data, 86 tambah 86 tambah 57 tambah 57 tambah 25 dan seterusnya, itu kita jumlahkan, kita bagi banyaknya data. Itu dalam hal ini N ya. Gitu. Oke, jadi ini cepat aja, kita kalikan, pakai konsep perkalian aja. 2 kali 86, ditambah 2 kali 57, ditambah 4 kali 25. Yang mana kita udah tahu ya, 100. Dibagi banyaknya orang, yaitu 8. 2 kali 86 itu adalah 172. 2 kali 57 itu berapa? 2 kali 7, 14. 2 kali 5, 10, jadi 114, gitu ya. Kemudian ditambah 100. Bagi 8, 6, 7 tambah 1, 8, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, ya. 386 dibagi 8. Oke? Nah, berikutnya, kita akan menghitung berapa sih hasil perbandingan 386 dibagi 8 ya. Kita bisa coret-coret di sini. 8 kali berapa? 8 kali 4. 4 kali 8, 32. 8 dikurangi 2, 6 ya. 66-nya turun. Nih, jadi sampai sini aja udah cukup sih sebenarnya. Untuk mempersingkat waktu ya. Jadi kita udah tahu kepalanya itu adalah 48 tahun. Jadi jawabannya adalah delta untuk soal ini. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal nomor 4.
Di sini kita belajar tentang sistem koordinat kartesian ya. Bab sistem koordinat kartesian. Oke, seekor semut berjalan ke arah kanan sejauh 2 meter. Kemudian ke atas, coba kita langsung ilustrasikan ya. Jadi semut misalkan awalnya di sini, kemudian bergerak ke arah kanan sejauh 2 meter. Kemudian ke atas sejauh 1 meter. Lalu ke kiri sejauh setengah meter. Seperti itu. Lalu ke bawah 1/4 meter. Lalu ke kanan 1/8. Ya, ini nggak muat, jadi kita bisa bilang bahwa ini 1/8 meter ya. Demikian seterusnya. Gitu ya. Posisi akhir semut, jarak horizontal, jarak vertikal dari tempat semula adalah berapa? Jadi kita bisa asumsikan ini adalah 0,0. Misalkan begitu ya. Oke. Jadi kita coba buat dulu vektor posisinya. Jadi kita lihat dulu di sini. 2, 0 ditambah 0, 1 ditambah min setengah. Jadi kalau ke kiri itu berarti negatif. Secara sumbunya dia 0 ya. Kemudian ke bawah itu berarti x-nya 0. Lalu di sini 1/4. Oke. Terus lagi ya. Dan seterusnya sini masih berlanjut terus ya. Ke kanan itu 1/8. Ini 0. Dan seterusnya. Oke. Nah, oh ya di sini minus 1/4 ya. Karena dia ke bawah kan. Oke. Nah, kalau kita lihat bagian X-nya, dia itu membentuk suatu deret. Kalau kita lihat ya. Jadi kayak semacam 2 ditambah min setengah, atau kita buat dulu suku-sukunya ya. 2 min setengah, kemudian 1/8, dan seterusnya. Ini kita lihat bagian yang sumbu X-nya dulu. Oke. Yang mana ini membentuk suatu deret geometri. Kelihatan nggak? Rasio itu, kalau di dalam konsep deret geometri, rasio didefinisikan sebagai suku yang kanan dibagi suku yang kiri. Jadi min setengah dibagi 2. Yaitu min 1/4. Itu juga terus berlangsung seperti itu ya. Contohnya deh, 1/8 dibagi min setengah gitu ya. Itu juga min 1/4 nanti hasilnya. Begitu seterusnya ya. Jadi ini terbukti bahwa dia ini akan membentuk suatu deret geometri. Dan karena dijumlahkan terus-menerus, itu artinya bahwa ini merupakan deret geometri konvergen. Jadi penjumlahannya itu sampai tak hingga ya. Nah, ingat lagi konsep dari deret geometri konvergen, S tak hingga adalah air. Ingat-ingat nih. A dibagi 1 min R. Tapi satunya di bawah ya. Jangan kayak gini. A min 1 dibagi R. Jangan kayak gitu ya. Ingat-ingat A dibagi 1 minus R. Di mana A itu adalah suku pertama, dalam hal ini adalah 2. Rasionya adalah min 1/4. Sehingga kita akan dapatkan 2 ditambah 1/4. Oke, sorry, 2 dibagi 1 tambah 1/4. Berarti 2 dibagi 1 tambah 1/4 kan 5/4 ya. Jadi 2 kali 4, 8/5. Yaudah. Jadi untuk mempercepat waktu, kita lihat aja bagian X-nya itu 8/5. Ya udah. Berarti jawabannya yang E. Ya. Oke, Sobat Bima, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Kita bisa lihat soal ini itu terkait dengan statistik ya. Jika kebutuhan protein harian adalah 800 mg per 1 kg berat badan, maka protein yang dibutuhkan oleh seseorang yang mempunyai berat badan 56 kg adalah berapa gram? Ya, ini materi tentang perbandingan. Bisa, tentang statistik juga bisa ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Setiap 1 kg berat tubuh ya, 1 kg tubuh kita sebut aja, itu membutuhkan protein 800 mg asupannya itu. Jadi kalau orang makin berat tubuhnya ya kebutuhan proteinnya juga akan semakin berat, semakin besar ya. Nah, jika ada seseorang berat badannya 56 kilo,
Ya udah, berarti kan ini tinggal kali 56 aja kan. Jadi ini ke sana itu tinggal kita kalikan 56. Gitu aja. Ini namanya perbandingan senilai ya. Tapi satuannya masih miligram. Oke. 56 dikali 8. 8 kali 6, 48. 8 kali 5, 40. 40 tambah 4, 44. Oke, jadi kita akan dapatkan di sini 44800 ya. Tapi ini masih dalam satuan miligram. Kita harus ubah, lihat deh. Pertanyaannya itu adalah gram. Jadi dari miligram ke gram itu kita bagi dengan 1000. Oke. 44,8 gram. Jadi untuk soal ini jawabannya sudah jelas, yaitu B. Oke Sobat Bima, gimana nih? Sudah makin paham kan? Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih komen di bawah. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni UI, yakin bisa? Pasti bisa. Saya pilih